Halo teman-teman, tak terasa kita berjumpa kembali. Juga tak terasa sudah hampir melewati di bulan Maret ya, 2023. Kali ini saya akan mengambil urutan yang pertama untuk kamu orang yang bersio babi. Kita akan melihat peluang emas keberuntungan dalam menghadapi situasi kondisinya akan dialami seperti apa. Kita akan melihat untuk kamu orang sio babi yang akan dijalani, yang akan disikapi dengan ketulusan hati kamu, apa yang akan disikapi. Biasanya untuk kamu orang sio babi terkenal dengan orang yang cukup bahagia, cukup memberikan sebuah efek yang menjanjikan, efek yang cukup santai tapi pasti. Mendapatkan sebuah hasil yang maksimal biasanya mendapatkan sebuah keberuntungan yang cukup baik. Orang sio babi terkenal dengan orang yang cukup memberikan sebuah efek pengaruh, cenderung mendapatkan sebuah hal yang positif. Orang bersio babi terkenal dengan orang yang cukup bermalas-malasan, dengan setiap hiburan, dengan setiap kenyamanan yang akan dicapai, yang akan dihadapi dengan kesendirian, yang akan dihadapi juga dengan berbagai sosialisasi, sosial antar keluarga, sosial antar lingkungan sekitarnya, ya. Nah, jadi untuk babi biasanya untuk melakukan yang terbaik bisa memberikan sebuah kekuatan dalam kehidupan, dalam hasil yang maksimal pun juga akan mendapatkan efek yang bagaimana. Itu semua tergantung dari kekuatan jiwa, sikap kematangan, kedewasaan dalam menghadapi setiap masalah. Nah, jadi teman-teman, kita akan langsung saja, kita akan memulai hasil ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, di sini kita akan langsung saja mengambil kartu pertama, pesan-pesan dari alam semesta. Yang pertama kita akan melihat dulu mengenai peluang emas, kesempatan yang akan kamu terima untuk kamu orang sio babi. Ada toil and labor, ya, mengenai tentang usaha dan kerja keras. Usaha yang bagaimana yang akan dicapai, usaha yang seperti apa yang akan dimaksimalkan supaya bisa memakmurkan dan mensejahterakan diri kamu dengan usaha yang akan kamu kerjakan. Ya, di sini kalau yang saya lihat mungkin bentuk sebuah bentuk harapan untuk lebih maju, ya. Jadi sesuatu yang akan kamu lakukan karena sebuah bentuk kebutuhan yang mungkin di sini adalah bentuk pekerjaan yang lebih monoton sehingga untuk membentuk sebuah pekerjaan yang lebih baik ke masa depannya, ya, sehingga kamu lebih banyak ingin memiliki atau sesuatu harapan dengan pekerjaan yang ditekuni. Jadi keberkahan peluang emas itu akan didapatkan jika memang betul-betul menjalankannya. Coba kita akan melihat lagi seperti apa peluang emas di siklus bulan Maret. Perputaran siklus bulan untuk di bulan Maret, perputaran 12 show. Di sini diawali tentang believe in magic. Percaya pada keajaiban, percaya pada berkah. Nah, jadi di sini kamu bisa lebih banyak membuka mata kamu kembali. Lihatlah sebuah keajaiban yang ada di sekitar kamu, sekitar alam semesta. Kamu bisa lebih banyak meminta, menunjukkan bahwa kamu bisa. Kamu bisa lebih respon tentang kehidupan kamu. Perbanyaklah berdoa, maka segala kemujizatan, keberkahan, sebuah keberkahan yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai, akan memperoleh sebuah keajaiban. Nah, jadi perputaran di siklus bulan Maret tentunya akan lebih bagus ke depannya. Nah, di sini kita akan melihat apa yang harus kamu lakukan dengan mendapatkan sebuah keberkahan, menggapai sebuah kesempatan emas. Nah, ini untuk kamu orang bersio babi ada kartu priorities, ya. Ada kartu harmony. Priorities, ya. Sesuatu yang akan kamu dahulukan adalah memprioritaskan utama dalam hal bekerja, dalam keinginan kamu seperti apa. Itu yang harus kamu dahulukan.
Sebenarnya di dalam kehidupan kamu di sini, untuk mendapatkan sebuah keberkahan, yang sebenarnya menjadi utama dalam hidup kamu itu apa? Kamu pikirkan dengan lebih matang dan lebih seksama. Apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalani. Yang kedua, keharmonisan. Harmoni. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, meskipun banyak sesuatu yang harus dikerjakan, tapi kamu bisa pelan-pelan menyelesaikan masalah demi masalah. Kamu bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Kamu bisa melakukan apa yang terbaik. Kamu bisa menjadi apa yang akan kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu dalam menggapai keberkahan. Apa yang harus kamu capai? Sebenarnya yang harus kamu sikapi adalah mengenai tentang sebuah rutinitas, sebuah aktivitas, sebuah keberkahan, dan pemenuhan dalam diri jiwa kamu. Apa yang harus kamu sikapi itu akan bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik jika kamu bisa melakukan apa menjadi keinginan, dan keinginan ada di depan mata sehingga apapun yang dilakukan bisa terwujud. Ya, itu semua berdasarkan apa yang harus disikapi. Sebenarnya apa yang akan dijalani, apa yang akan disikapi sebenarnya itu sesuai dengan yang sudah direncanakan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kamu banyak kejadian, banyak sebuah masalah. Jadi sehingga mungkin apa yang harus dijalani, apa yang harus disikapi benar-benar bisa memberikan sebuah refleks. Kehidupan kamu seperti apa sebenarnya memang cukup monoton sekali dengan ketimbang di bulan-bulan yang lalu. Jadi apapun yang disikapi, apapun yang dijalani, apapun yang harus disikapi adalah mungkin perencanaan yang lebih matang, dan mungkin yang harus dijalani adalah sikap, ya, kedewasaan dalam hubungan. Mungkin sesuatu yang mungkin banyak pembenahan diri, mungkin juga banyak sesuatu yang harus kamu sikapi. Ya, jadi untuk kamu orang Shobabi mungkin bulan demi bulan, setahun demi setahun mungkin banyak sesuatu yang harus dihadapi. Mungkin kamu tidak bisa berpikir lebih banyak ataupun berpikir lebih panjang karena mungkin sesuatu masalah yang akan disikapi banyak sesuatu yang mungkin bertubi-tubi, ya, sehingga mungkin banyak menggerogoti diri kamu sehingga kehidupan kamu tidak berjalan dengan baik, ya. Jadi satu-satunya kamu lebih banyak berdoa dan dekatkan dirimu pada Tuhan dan banyak bisa menyikapi sebuah bentuk keberkahan. Nah, yang terakhir kita akan melihat jika kamu bisa melakukan yang terbaik, bisa mengutamakan apa yang harus didahulukan dan mendapatkan sebuah bentuk keharmonisan dalam kelancaran hidup kamu, maka dua keberkahan yang bakal kamu dapatkan dengan hasil yang maksimal adalah a blessing for unity where once there was division, a blessing of the waters. Ya, nah jadi di sini kita akan melihat apa yang menjadi tujuan hidup kamu di sini adalah dua keberkahan, penyatuan jiwa antara diri kamu dengan lingkungan sekitar kamu, penyatuan jiwa dengan dunia lingkungan kamu, dunia kekeluargaan, dan mungkin dunia antar teman, kolega, kerjasama, mungkin dengan relasi. Ya, jadi mungkin di sini yang mana dulunya ada banyak perpecahan, jadi sehingga di sini bisa mendamaikan diri kamu di kehidupan masa sekarang. Terus yang kedua, ada sebuah bentuk keberkahan yaitu dari sebuah bentuk perairan. Maksudnya di sini adalah sebuah bentuk yang akan kamu sikapi adalah mengenai tentang yang namanya mungkin kamu bisa melakukan bentuk-bentuk refreshing ataupun bisa melakukan bentuk perjalanan di lautan, ya. Mungkin kamu bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik jika kamu bisa melakukan apa yang bisa disikapi dengan baik. Sebenarnya apapun yang akan dijalani itu sebenarnya bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik, cukup bagus juga dalam hidup kamu, asalkan kamu bisa lebih banyak mendamaikan tentang apa yang menjadi keinginan kamu. Apa yang harus kamu sikapi sebenarnya tidak memberikan sebuah kerugian, hanya saja kamu tidak mau melepaskan diri kamu dari beban masa lalu. Ini yang saya lihat, ya. Nah, jadi ya dua keberkahan jika kamu bisa lebih banyak memupuk hasil di bulan Maret, maka apapun yang kamu lakukan nanti kamu akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin banyak konflik akan mendapatkan sebuah kedamaian di dalam hati kamu, dan mungkin kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk refreshing ataupun sesuatu keberkahan yang berhubungan dengan lautan, hiburan, dan kesenangan, ya. Nah, itu yang saya lihat. Nah, jadi itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani dengan baik. Maka apapun yang harus disikapi tentunya memang
tidaklah jauh berbeda, asalkan kamu bisa lebih banyak refleks, maka apapun yang dicapai, apapun yang dilakukan, benar-benar bisa memberikan cukup baik di dalam hidup kamu. Kamu jalanilah dengan penuh kesabaran dan kedamaian hati. Ketulusan hati kamu itu yang paling penting dalam apa yang harus kamu jalani ke depannya, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Kita akan melihat asmara percintaan untuk kamu orang yang bersio babi, ya. Kabarnya asmara percintaan itu seperti apa? Kita akan melihat ada dua gambar. Yang satu mengenai tentang give thanks for the blessings of love soon to come your way. Ya. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Artinya, bersyukurlah atas berkat cinta yang segera menghampiri Anda. Anda layak dan mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasangan. Ya. Nah, ini adalah gambar. Jadi, ada sesuatu yang mungkin bisa sesuai dengan naluri, bisa sesuai dengan keinginan apa yang akan kamu perbuat. Jadi, kamu lebih banyak bersyukur terhadap pasangan kamu ataupun yang sudah kamu lakukan terhadap si pasangan. Karena memang bisa sesuai dengan keinginan Anda. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Ya. Artinya adalah masa lalu dan sekarang ada di belakang Anda. Jadi lepaskanlah, rangkullah emosi kamu untuk saat-saat kehidupan kamu yang di saat ini. Jadi kamu harus bisa mengikuti dengan kepercayaan kamu. Ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah kepercayaan, mengenai tentang sebuah hal yang cukup baik yang bisa kamu rasakan, ya. Jadi segala bentuk apapun dari bentuk beban masa lalu itu semuanya sudah berada di belakang Anda. Hanya saja kamu bisa menggapai sesuatu hal yang cukup baik di masa sekarang. Jadi apapun yang kamu berikan, ya, kabarnya ini sebagai asmara percinta ini kamu bisa memberikan ataupun memupuk sebuah kebajikan, memupuk sebuah hubungan yang cukup baik, ya, terhadap antar pasangan. Jadi kamu raihlah dengan penuh keyakinan, kamu jalanilah, maka apapun yang kamu inginkan bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Coba di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang situasi kondisi yang dihadapi orang yang bersio babi. Ini mengenai tentang love is all around you. Maksudnya di sini cinta kasih ada di sekitar kamu. Maksudnya di sini adalah kamu bisa merasakan betapa setia, betapa loyalnya, betapa kuatnya, betapa nyamannya jika memang si pasangan memberikan kamu sebagai layaknya pasangan. Bisa memberi kamu lebih tanpa kamu sadari ataupun tanpa kamu minta. Dia bisa memenuhi kebutuhan kamu secara biologis dan secara rohani, secara lebih jasmani. Bisa lebih banyak memberikan sebuah kekuatan jiwa bahwa untuk sebagai penyampaian, sebagai getaran, respon dirinya kepada diri kamu. Jadi Anda sendiri yang memiliki sebuah bentuk kekuatan. Bagaimana yang harus bisa dilakukan adalah mengenai tentang sebuah bentuk pembenaran yang akan diutarakan dengan secara ketulusan hati kamu. Jadi untuk Anda yang bersio babi, cinta kasih, menyayangi, mengasihi, dan selalu mengingatkan, itu sebenarnya ada di dalam diri jiwa kamu. Hanya saja semua terpaut dalam apa yang harus kamu sikapi. Kamu bisa merasakan, kamu bisa merasa nyaman. Itu adalah bentuk kebenaran bahwa apa yang kamu alami saat ini itu adalah benar. Jadi tidak ada sebuah kebohongan bahwa hal apapun yang ada di dalam diri jiwa kamu, si pasangan sudah memberikan sepenuhnya kepada kamu tanpa kamu sadari.
Nah, jadi ini adalah bentuk situasi kondisi yang kamu alami saat ini di bulan Maret ya. Itu semuanya mengenai tentang sebuah pembuktian, ekspresi, dan apa yang disikapi, apa yang harus dijalani itu mengenai tentang ketulusan, kebenaran, keyakinan. Karena sampai saat ini kamu selalu merasa bahwa tidak ada sebuah jawaban ataupun memang yang diberikan secara sepenuh hati. Kamu selalu memberikan sebuah jawaban, kamu selalu memberikan apa yang terbaik karena kamu tidak tahu apa yang harus disikapi. Karena sebenarnya yang harus dijalani adalah sebagai ungkapan. Hati kamu, perasaan kamu seperti apa yang kamu jalankan, apa yang kamu dapatkan. Ini adalah sebuah bentuk kebenaran ya. Nah, jadi sebenarnya perlu adanya sebuah bentuk pembinaan diri juga dalam menghadapi sebuah hubungan supaya hubungan kamu bisa lebih rukun dan langgeng. Nah, di sini ada satu kartu mengenai tentang uncovering confidence ya, yang mengenai tentang sebuah ungkapan, keyakinan, dan sebuah bentuk kepercayaan. Jadi di sini adalah mungkin banyak sebuah teka-teki yang akan terungkap sebuah bentuk kebenaran, sebuah teka-teki yang akan dijalankan dengan baik. Apa yang harus disikapi, apapun yang harus dijalani, sebenarnya kan memang banyak dampaknya ya. Tapi apa yang harus diberikan? Kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu hal yang mungkin rasa tidak aman, ketidaknyamanan, mungkin dalam soal berhubungan, kamu harus bisa memberitahukan dengan secara lebih spesifik atau secara keterbukaan. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak tidak merasakan kekhawatiran, galau, gelisah yang berlebihan, ataupun fobia. Karena sebenarnya itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk kebenaran, itu yaitu di dalam diri kamu, jiwa kamu, dan lingkungan sekitar kamu. Bahkan dengan si pasangan kamu. Baik dari segi jauh dekatnya, hubungannya yang baik dari sisi sikap terbukanya, namun di sini banyak yang mungkin Anda rasakan dengan berbagai perasaan. Mungkin si pasangan sudah memberikan segalanya kepada Anda, tapi Anda tidak merasa bahwa kamu ataupun si pasangan memberikan kamu seutuhnya. Terkadang si pasangan selalu ingin memberikan sesuatu hal yang cukup baik, ya. Cuman yang saya rasakan tidak memberikan sebuah efek dalam kebenaran secara lebih mendalam, ataupun mungkin efeknya itu secara terbuka gitu ya. Karena memang perasaan itu yang diberikan itu tidak semua pasangan bisa langsung secara terbuka ataupun langsung menunjukkan bahwa dia sudah memberikan segalanya. Padahal sudah. Tapi Anda sendirilah yang kurang respect ataupun kurang mendapatkan sebuah apa yang kamu alami. Banyak pasangan yang memberikan sepenuhnya tetapi tanpa Anda sadari dia sudah memberikan gitu. Jadi ibaratnya hilangkanlah. Karena segala sesuatunya sebenarnya sudah kamu alami. Cuman kamu harus bisa lebih respon terhadap si pasangan kamu. Karena pasangan seperti bagaimanapun tidak bisa dipaksakan kamu maunya begini, kamu maunya begitu. Pasangan ya, antara perasaan, hati dan jiwa itu sangat susah untuk diberitahukan secara lebih terbuka. Jika Anda bisa merespek secara lebih mendalam, maka Anda bisa merasakan betapa tulusnya cinta terhadap Anda. Itu yang saya rasakan, itu yang saya ungkapkan kepada Anda ya. Nah, jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah mengenai asmara percintaan untuk kamu orang bersio babi. Ya, jadi semuanya itu sebenarnya menggambarkan bagaimana apa yang harus diberikan, apa yang harus disikapi. Karena mungkin untuk kamu di kehidupan orang bersio babi banyak melakukan sesuatu hal yang mungkin memperjuangkan segala sesuatunya tapi tidak dihargai dan tidak dihormati, sehingga ya mungkin banyak sesuatu yang terjadi bergejolak dengan begitu saja dan mungkin Anda merasakannya, mengalaminya dengan ketidaksengajaan ataupun tidak ada sebuah persiapan menghadapi itu semua. Jadi mungkin
Anda sudah merasa bahwa sudah menjalaninya, sudah mengalaminya, tapi hanya begitu saja. Sehingga apapun, respon segala bentuk macam apapun, kurang disadari ya. Jadi mulai dari sekarang di bulan Maret, Anda sadarilah untuk melakukan yang terbaik, supaya apa yang disikapi bisa melakukan sesuai dengan kehendak, ekspektasi, keinginan dan harapan, sesuai dengan jalurnya ya, kehidupan Anda jalani. Oke teman-teman, untuk kamu hasil ramalan orang show babi sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika percaya ingin berkonsultasi di nomor WA 0819 19635839. Jangan lupa Anda tetap mendukung channel YouTube saya ini supaya bisa selalu memberikan sebuah video ramalan untuk Anda yang terbaik. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.